Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa tayajiri. Allahumma shalli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna ya Allah kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadzal majma'il karim wa fi hadzal munasabatil 'azimatil karimah wa fi hadzal majalis muttasil ila habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memperkenankan kita duduk di tempat ini. Ini merupakan tempat teragung di dunia. Tidak ada tempat yang lebih agung daripada majelis ta'limnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang boleh bersumpah bahwa saya berada di jannah hanya di majelis ta'lim. Anda berada di Masjid Nabawi. Anda berada di Masjidil Haram Makkah. Anda bersumpah bahwa Anda di surga tidak diperkenankan. Wallahi ana fil jannah, tidak boleh, karena hakikatnya itu masih berada di Masjidil Haram. Anda juga bersumpah di Masjid Nabawi, samping makamnya Nabi, bersumpah wallahi ana fil jannah, tidak boleh. Tapi ketika Anda duduk di sini di Lasari, Anda bersumpah saat ini wallahi ana fil jannah, tidak berdosa, karena memang ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'lim, majelis zikir, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak berdosa. Seseorang bersumpah di tempat ini, saya berada di surganya Allah. Maka Allah tidak akan pernah mengizinkan orang duduk di tempat ini kecuali Allah telah ridho kepadanya. Orang masuk surga itu karena ridho Allah, rahmat Allah. Tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya, dengan imannya, dengan kebajikannya, nggak ada. Walaupun aku, kata Rasulullah, walaupun aku sebagai Nabi, aku masuk surga berkat rahmat Allah, bukan karena kedudukanku sebagai Nabi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk surga itu karena rahmat Allah, Nabi. Kita boleh bersumpah di tempat ini bahwa kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda Allah telah ridho kepada kita. Kalau Allah enggak ridho, enggak bisa. Setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun kekayaannya, tidak bisa untuk membeli ridho Allah. Ridho Allah yang pertama, melaksanakan sholat. Catat baik-baik ya. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kedudukanmu, sebanyak apapun hartamu, engkau tidak bisa membeli satu rakaat yang telah diwajibkan oleh Allah. Bisa satu rakaat sholat? Tidak bisa. Bisa orang punya kekayaan yang paling kaya di muka bumi ini beli satu rakaat? Tidak bisa. Satu rakaat tidak bisa dibeli apapun kecuali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita yang duduk di tempat ini harus yakin kita orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Beruntung kita, lebih beruntung dari orang yang mendapatkan door prize, dapat kuis, dapat hadiah. Enggak, mereka hina di hadapan Allah. Orang yang beruntung, orang yang kebagian ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilanjutkan di dalam kitab ini, Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ummah, bahwa kita diwanti-wanti jangan sampai masuk ke daerah riya atau sombong, menyombongkan diri. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tidak merasa,
Wasyirkul asghar, dan syirik yang kecil yang kadang tidak terasa, itu adalah orang yang merasa riya lebih mulia daripada orang lain. Dan tidak ada satupun amalan yang diterima oleh Allah manakala ada di prasangka kita merasa lebih mulia dari orang lain atau membutuhkan pujian selain daripada ridho Allah, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yashkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, orang yang ingin cinta harta, cinta dunia, perhiasannya, pernak-perniknya, niscaya Allah akan menyegerakan. Orang kalau cintanya di dunia dan Allah mengabulkan cintanya kepada dunia, maka Allah mensegerakan kenikmatan dunia. Orang kalau berdoa, ya Allah saya kepingin punya kekayaan, dia cepat kaya, cepat meraih uang, dia maknanya telah mendapatkan kedudukan dunia dan dia tidak akan mendapatkan kedudukan akhirat. Fal'iyatubillah min dzalik. Maka jika kita berdoa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, yakin Allah cinta kepada kita. Apalagi kalau kita sampai diiringi tahajud, nangis kepada Allah, merintih, ya Allah hambamu mengharapkanmu, ya Allah hambamu ini menginginkan pertolonganmu, ya, tapi gak kunjung datang, menangis gak kunjung datang, berarti kita dicintai oleh Allah. Karena apa? Allah khawatir kalau segera mengabulkan doa kita, kita melupakan tahajud. Allah tuh tahu kepada kita. Kalau pas kepepet tahajud, carane piye ben gak kepepet tahajud to insyaallah gak bakal kepepet. Jadi lek wis wayahe kepepet gak duwe duit, ditagih wong, mumet ngurusi penggawean, banyak musuh, baru buka Quran, baru buka sedekah, dompetnya baru dibuka buat sedekah, telat. Sebelum itu semua terjadi tetap istiqomah tahajud. Allah tidak mau orang-orang yang dicintai jauh darinya. Maka kita itu akan dibuat merintih kepada Allah manakala Allah cinta kepada kita. Berapa kali Nabi Muhammad itu menangis di malam hari? Menangis, Nabi Muhammad itu nangis untuk umatnya, nangis untuk agamanya. Ya Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Ya Allah ampuni umatku. Ya Allah umat setelah aku wafat bagaimana kondisinya, ampuni mereka ya Allah karena mereka tidak bertemu denganku. Menangis Rasulullah atas kekhawatiran umat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita di dunia ini cuma sekejap, nggak ada yang tahu kapan kita akan mati, nggak ada yang tahu. Maka perbaiki nama kita, jangan sampai dikenang buruk oleh orang. Jaga baik-baik nama kita. Jangan sampai kita meninggalkan dunia sedangkan nama kita dalam keadaan tercemar, nama kita dalam keadaan dihinakan oleh Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Qarun itu kaya apa tidak? Kaya. Orang paling kaya di dunia Qarun. Kaya. Apa ada orang di dunia yang melebihi Qarun kekayaannya? Tidak ada. Tapi Qarun mati. Yang dikenang kekayaannya atau ketika kekayaan itu hilang? Apa yang dikenang? Ketika kekayaan itu hilang. Harta karun. Kok bisa dikatakan ya hartanya Qarun? Kenapa ditenggelamkan oleh Allah? Apa sebab? Sombong, riya. Kekayaannya itu berasal dari jerih payahnya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditenggelamkan semua oleh Allah kekayaan daripada Qarun. Manusia itu ya. Anda tahu manusia itu kalau sudah di hatinya penuh dengan harta, sampai sekarang itu diadakan penelitian di mana kira-kira titik tenggelamnya Qarun. Mari kita teliti untuk mengambil harta. Gobloknya gitu Pak. Ini orang dihinakan oleh Allah karena harta.
hina, tercela, sepanjang masa dikenang kehinaannya dia. Lah ini kok ada orang mengejar kehinaan itu? Ini lagi diteliti nih. Ini orang para ilmuwan sains geodesi, ilmu ahli pertanahan lagi mengejar di mana tempatnya harta karun itu yang telah ditenggelamkan oleh Allah. Ini saking percayanya orang kafir kepada Al-Quran. Percaya mereka. Jangan dikira nggak percaya. Makanya ada filmnya, beberapa film yang ada, saya pernah melihat itu untuk memikirkan apakah mereka percaya dengan Al-Quran. Ternyata mereka percaya. Ada beberapa film itu yang sifatnya edukasi, mencari harta yang tenggelam, pakai alat, sampai melibatkan pasukan militer, melibatkan para ilmuwan untuk mencari hartanya Korun yang tempat titik tenggelam. Mereka berharap akan menemukan harta yang hilang itu karena jumlahnya sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu ton emas. Ya, ini manusia udah tertutup tuh kayak begitu. Orang udah tertutup, ya kayak begitu. Ini orang dihinakan karena barang yang ditenggelamkan oleh Allah. Tempat kehinaan itu tempat tujuan orang sekarang. Faliyadzubillah min dzalik. A'udzubillah. Fir'aun itu raja, penguasa, presiden di seluruh dunia itu Fir'aun. Penguasa, raja di raja. Itu Fir'aun. Gak ada raja setinggi Fir'aun. Tapi yang dikenang apa? Rajanya atau kezalimannya? Zalimnya. Makanya kita jangan tergila-gila dengan kekuasaan, jangan tergila-gila dengan harta. Bisa jadi harta tersebut membuat kehinaan bagi kita dan keluarga, dan bisa jadi kedudukan, jabatan membuat kita menjadi hina di hadapan makhluk Allah, di hadapan Allah, bahkan dikenang sepanjang masa kehinaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita minta sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Minta, ya Allah, tambahkanlah rezekiku, yang mana rezeki tersebut bisa menambahkan cintaku padamu, cintaku pada Rasulmu, dan tambah pula keimananku. Gitu. Ojo njaluk, ya Allah kapan sugih, ya Allah kapan sugih, sepeda motor kreditan, ya Allah omah gak mari-mari, ya Allah cicilan 15 tahun, kapan duwe omah apik, ya Allah. Belum tentu loh. Kita setiap hari bisa ke majelis taklim karena duit pas-pasan, kendaraan tidak ada. Coba kalau tiba-tiba kita punya uang 10 miliar, terus omahe tunggu di Surabaya, iso sampai ke majelis taklim? Hah? Ya ora ono, ya bendina nek mall iku sing ya. Mlaku-mlaku tuh ngene mall, jalan-jalan. Tiba-tiba dapat uang 10 miliar dan rumah di Batu. Gak kira majelis taklim surang arah Jatim Pak iku sing ya. Jalan-jalan sama keluarga, dinikmati sama dia, beli mobil baru, wah jelajah kemana? Ke Bali, nah, kemana? Ke luar negeri, ke Singapura. Ya akhirnya apa? Terkontaminasi dengan barang yang haram. Nah, kenikmatan itu sudah tinggi, dia akan mencari kenikmatan yang lain, akhirnya akan mencari kenikmatan yang dilarang oleh Allah. Paham gak gitu? Kenikmatan itu jika kita turuti, akhirnya berlanjut kepada kenikmatan yang dilarang oleh Allah. Bendino cangkruan, tuk warung kopi, mak ngene-ngene wae, tuk warung kopi, pindah tuh ndi? Ayo pindah tuh ngene kafe. Tuk kafe akhirnya pindah tuh kafe, mulai wah pengen luwih seru, ono tempat dugem. Itu manusia tuh kayak begitu. Ojo gak kira oleh aku, ojo hati-hati loh. Manusia tuh kayak begitu modelnya. Punya sepeda pancal. Ini yang saya alami, yang saya alami dan tidak saya ingkari. Duwe sepeda motor Matic. Mau kemana?
Ya paling Jalan Pemuda balik. Begitu terus sepeda motor trail to ndi parae? To ndi? Kok gunung ngono lho. Manusia tuh kayak begitu. Itu nggak bisa diingkari. Makanya minta harta yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Asalnya gak tahu nirupane gunung tuh kayak apa. Akhirnya di sepeda motor trail, golek komunitas trail. Nah ketemu, munggah gur gunung. Cari. Nah, tuh gini nih gunungnya. Enggak maring dhuwur gunung golek. Golek mana? Manusia golek apa? Golek undak-undakan sing iso pencolotan. Itu manusia itu kayak begitu. Paham ya? Itu sifat manusia, nggak bisa diingkari itu. Dia akan mencari kenikmatan yang lebih tinggi lagi, kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Makanya hati-hati sama rokok. Wong lek wis rokokan, dia akan cari yang lain. Tidak ada satupun kemaksiatan orang yang mengawali tidak dengan rokok. Kalau pertama kali jajal dhisik rokok siji. Terus setelah itu rokokan maneh. Minta lagi. Ketemu koncone. Rokok iki ono maneh sing luwih enak apa? Coba iki lho. Liyane. Terus akan meningkat mereka sampai ke jenjang narkoba. Ini harus benar-benar kita pahami. Begitu juga dengan kita di dalam berhubungan dengan yang lain, yang lawan jenis. Pertama kali WA. Assalamualaikum, mohon maaf Ustaz. Ya nggih jaket Ridwan. Ketunan nganggo surban gini. Boleh ndak tanya jawab soal masalah agama, ilmu agama? Pertama kali ngono. Aku paling belenek lek ana wong telepon, ana wong takok, mau tanya Ustaz tentang masalah agama. Sing ditakokno pertanyaan umum. Ustaz, mohon maaf saya tanya ya. Kira-kira kalau orang sholat tiba-tiba ada cicak yang keluar kotorannya ke baju kita, sholatnya gimana? Ini mosok gak iso jawab, mosok model kayak ini kebacut lek jenenge. Ini pelajaran TK, iki lha apa takokno, caper to caper ndak? Cari perhatian. Nah, pertama kali kayak gitu. Nah, kon hati-hati pisan ya. Meneh sing anyar-anyar. Surban, sarungan, mulai takok, Ustaz, oh ya, apa yang bisa saya bantu? Hati-hati kowe celok kewaplo ki awas kowe. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta yang sudah pakai cadar. Yang sudah pakai cadar. Kalian membawa bajunya Sayyidina Fatimah. Kalau tidak siap belajar akhlak, tidak bisa menjaga akhlak, gak usah pakai cadar. Anda mencederai cadar. Kalau sudah pakai cadar, jangan sampai orang tahu bagaimana bentuk suara kita. Jangan sampai tahu orang bagaimana tingkah buruk kita. Akhirnya mereka berpendapat, ini loh wanita bercadar, akhlaki koyok ini, jerat-jerit. Jadi utamakan belajar akhlak dulu, sopan santun lagi gawe cadar, sehingga kita tidak mencoreng kehormatan cadar. Hati-hati loh, gak sembarangan. Belajar dulu akhlak, sopan santun, etika, adab, bisa menjaga diri. Ini lagi ironis. Ironis, saya lagi cari nih orangnya. Saya cari hidup atau mati, saya gak peduli nih orangnya. Jadi banyak ada perempuan pakai cadar, orang pakai cadar, terus janji-janjian di tempat hall. Ini ketangkep satu orang sudah. Saya mau tanya, karena dia punya komunitas, memang sengaja untuk menutupi wajahnya, setelah itu janjian di hotel. Pakai cadar, janjian. Mana fotomu? Ditunjukin fotonya melalui handphonenya. Ini kecekel aku, tak bunuh sama saya, tak mata ini cekel aku. Model-model kayak gini. Anda jangan macam-macam dengan pakaiannya Sayyidina Fatimah. Tak ajar betul. Gak peduli saya. Dan alhamdulillah ala ni'matillah, Rasulullah pun sudah ridho dengan apa yang akan saya lakukan. Jadi dengan bisyarah
wal isarah. Saya nggak peduli dengan apapun. Kalian yang coba-coba pakai cadar, pacar-pacaran, janji-janjian, awas kalau ketemu saya. Tak ajar betul. Dan juga orang-orang sudah pakai surban, hati-hati. Anda jangan mempermalukan pakaiannya Rasulullah. Kalau nggak siap menjaga akhlak, jangan pakai pakaiannya Nabi Muhammad. Jangan pakai pakaiannya Rasulullah. Biasa aja sudah. Sudah siap pakai surban, Anda harus jaga akhlak, jaga sopan santun. Karena zaman ini orang hanya melihat wujud kita ini, fisik kita, enggak melihat apa yang ada di dalam misi kita. Jadi saya amanatkan, kalau sudah pakai cadar, jangan sekali-kali bermaksiat yang berkaitan dengan laki-laki. Dan kalian juga yang sudah pakai surban, jangan sekali-kali berkaitan dengan lawan jenis. Naudzubillah. Makanya ini sudah saya cari, ketemu satu orang di daerah Bogor sana. Ada komunitasnya. Jadi janji-janjian di yang pakai cadar ini jawil laki-laki ini. Ada ketemuan di videonya ini. Jadi pakai cadar jawil gini. Terus setelah itu tanya, minta nomor HP, jualan nomor HP. Apa ini kok ini? Anda mau menghina orang pakai cadar itu sulit. Nafas sulit, panas, setengah mati, dicaci maki. Tapi engkau gunakan untuk menghina. Berat loh. Orang pakai cadar ya. Anda kira nggak berat? Sulit. Mau nafas sulit, panas, setengah mati, luar biasa. Pengorbanannya orang pakai cadar itu hanya ingin ridho Allah dan Rasulnya. Tapi engkau gunakan cadar untuk menutupi wajahmu dengan janjian dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Awas loh. Anda jangan merusak harga diri orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan selamat oleh Allah dunia sampai nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kita kekuatan istiqamah sehingga segala kekurangan kita ditutup oleh Allah, segala aib kita, dosa-dosa yang kita perbuat diampuni oleh Allah, dan Allah senantiasa melindungi kita dari segala sesuatu yang tidak diridhai olehnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafsir al-Fatihah.